Shalom dan selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat Tuhan melimpah. Mari kita siapkan hati untuk mendengar dan menerima pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup dan dapat bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Pagi ini kami kembali mau mendengar pesan-pesan firman-Mu. Tuhan, bukakan hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah percaya dan rendah hati. Firman Tuhan diambil dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya, dari sana dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kehendak-Mu menurut iman-Mu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah perjalanan Yesus ada dua orang buta mengikuti Dia sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Sekalipun sudah mendengar seruan dari kedua orang buta tersebut, Kristus tidak langsung bertindak karena Ia hendak menguji kesungguhan iman mereka. Oleh karena itu, Kristus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Sebelum Tuhan bertindak untuk menolong, Ia ingin memperoleh jawaban yang tulus dari hati. Dan kedua orang buta itu menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Kunci untuk menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak, menolong, dan menyelesaikan persoalan yang kita alami adalah hati yang percaya. Setelah mendengar jawaban itu, dua orang buta itu barulah Tuhan menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut iman-Mu." Maka meleklah mata mereka. Saudaraku, kita selalu menginginkan berkat, pertolongan, dan mujizat Tuhan. Tapi selama kita masih mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kepintaran dan kehebatan manusia, dan menggunakan cara-cara manusia, sulit bagi kita untuk dapat melihat dan mengalami campur tangan Tuhan. Selain itu, kita harus mempunyai kerendahan hati, adalah kunci untuk mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Selama kita masih merasa diri kita hebat, pintar, dan mampu, maka kita masih meninggikan diri. Tidak mungkin pertolongan Tuhan dapat kita terima. Saudaraku, kisah seorang perempuan Venesia yang anaknya kerasukan setan merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Sekalipun ia disebut anjing, tak membuatnya marah atau tersinggung. Saat ia meminta tolong, Yesus berkata, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang ada di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Perempuan itu
lulus dari ujian kerendahan hati. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudaraku, marilah miliki iman percaya dan kerendahan hati. Seruan dan doa kita akan mampu menyentuh hati Tuhan dan menggerakkan tangannya untuk bertindak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami percaya kepadamu, Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Kiranya Roh Kudus membimbing hidup kami, agar kami memiliki iman percaya dan sikap rendah hati, sehingga kami semakin mengerti isi hatinya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.